Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan biaya dan beban, atau istilah lainnya adalah cost dan expense. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan dalam materi biaya dan beban ini yaitu dimulai dengan pengertian, lalu dilanjutkan dengan karakteristik dari biaya dan beban, dan dilanjutkan dengan pengukuran dan pengakuan dalam biaya dan beban tersebut. Materi dilanjutkan dengan masalah konsep penandingan dan konsep rugi. Terkait dengan pengertian dari biaya dan beban, disebutkan bahwa FASB atau Financial Accounting Standard Board yang dalam hal ini merupakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Amerika Serikat, itu mendefinisikan biaya sebagai aliran keluar atau outflow atau pemakaian aset atau timbulnya hutang atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari adanya aktivitas penjualan atau adanya aktivitas produksi barang atau adanya aktivitas penyerahan jasa atau adanya pelaksanaan kegiatan lain yang dalam hal ini merupakan kegiatan utama dari suatu entitas. Sedangkan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia ini mendefinisikan masalah biaya atau beban, di mana beban dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai expense, ini merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang dalam hal ini mengakibatkan adanya penurunan ekuitas yang tidak menyangkut dalam hal pembagian kepada penanaman modal. Sehingga berdasarkan pada pengertian tersebut dapat dilihat bahwa biaya ini pada akhirnya merupakan aliran keluar aset meskipun dalam hal ini kadang-kadang harus melalui terjadinya aktivitas hutang terlebih dahulu. Pengertian biaya lainnya didefinisikan oleh Vernon Camp tahun 1986 di mana biaya ini dimaknai sebagai penurunan nilai aset atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas dari pemegang saham sebagai akibat penggunaan barang dan jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Accounting Principles Board menjelaskan bahwa biaya timbul hanya dalam kaitannya dengan kegiatan penciptaan laba yang mengakibatkan adanya perubahan ekuitas. Sedangkan di lain pihak, timbulnya kewajiban untuk pembelian aset merupakan biaya karena ekuitas tidak dapat berubah pada saat terjadinya pembelian aset tersebut. Itu makna dari biaya. Ada dua karakteristik utama terkait dengan karakteristik biaya, yaitu yang pertama adalah penurunan aset dan yang kedua adalah operasi utama yang terus-menerus. Berkaitan dengan penurunan aset,
untuk dapat mengatakan bahwa biaya itu timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan terjadinya aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus dimaknai sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan. Sedangkan karakteristik utama yang kedua yang berkenaan dengan operasi utama yang terus-menerus, yaitu agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Sehingga dari dua hal tersebut dapat kita maknai bahwa karakteristik utama dari biaya ini adalah terjadinya penurunan aset atau adanya timbul aliran keluar aset atau sumber ekonomi dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan menciptakan adanya laba. Itu karakteristik utama dari biaya. Sedangkan karakteristik pendukung dari biaya tersebut ada dua, yaitu kenaikan kewajiban dan yang kedua adalah penurunan ekuitas. Berkaitan dengan kenaikan kewajiban, bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan itu belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang sehingga kewajiban tersebut itu timbul. Sedangkan berkaitan dengan penurunan ekuitas, definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan adanya penurunan ekuitas. Sehingga dari karakteristik pendukung tersebut itu dapat dimaknai bahwa ketika terjadi yang namanya kenaikan kewajiban, maka itu bisa dimaknai dengan adanya pengorbanan biaya yang terjadi di masa yang akan datang sehingga muncul kewajiban tersebut. Dan yang kedua adalah pada saat terjadinya penurunan ekuitas. Kenapa? Karena pada saat ekuitas itu turun, maka disebabkan oleh adanya biaya yang terjadi sehingga mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada saat laba tersebut berkurang, tentunya berdampak pada penurunan ekuitas bagi perusahaan tersebut. Biaya dapat diukur dengan tiga hal, yaitu yang pertama adalah kos historis, yang kedua itu adalah kos pengganti atau kos masukan terkini. Ini berkaitan dengan replacement cost atau current input cost-nya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan setara kas atau cash equivalent. Sedangkan biaya itu diakui bisa sebagai aset dan juga bisa sebagai beban pendapatan atau biaya. Bila berkaitan dengan aset, dia merupakan harga perolehan bagi aset tersebut. Sedangkan
bila diakui sebagai beban pendapatan atau biaya, tentunya akan berdampak pada perhitungan laba rugi bagi perusahaan. Berkaitan dengan pengakuan biaya dalam proses pembebanan kos, pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang akan dilaporkan sebagai aset atau diakui sebagai biaya pada periode mendatang harus dapat ditentukan dengan jelas. Sehingga pembebanan kos itu dapat dilakukan pemisahan mana yang diakui pada periode berjalan dan mana yang diakui pada periode mendatang atau diakui sebagai aset bagi perusahaan. Namun, dari pengakuan biaya tersebut untuk pemisahan kos akan memunculkan dua masalah yang berhubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan, dan yang kedua adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tersebut ditangguhkan pembebanannya. Sehingga dari dua masalah tersebut itu, kita akan mengetahui mana kos yang dapat dibebankan pada periode berjalan pada periode tersebut dan mana kos yang dapat ditangguhkan terlebih dahulu pembebanannya. Karena dalam pengakuan kos ini juga harus memenuhi terhadap yang namanya prinsip matching cost, di mana kos ini berhubungan dengan pendapatan. Di mana ada pendapatan, di sana pasti ada biaya. Di mana ada biaya, di situ pasti memunculkan terjadinya yang namanya pendapatan. Berkenaan dengan kos yang dapat ditangguhkan pembebanannya, maka pada prinsipnya semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut itu memenuhi kriteria. Yang pertama, memenuhi definisi dari aset, yaitu memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan oleh perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Yang berikutnya, yang kedua adalah ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aset dapat dinikmati oleh entitas yang menguasainya. Dan karakteristik yang terakhir, yang ketiga, yaitu besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Ketika memenuhi kriteria tersebut, maka kos yang terjadi itu dapat dilakukan penangguhan pembebanannya terlebih dahulu, sehingga tidak diakui sebagai kos pada periode yang berjalan saat itu. Berkaitan dengan biaya, ada sebuah konsep yang sangat penting untuk dipahami, yaitu konsep penandingan atau sering kita dengar matching cost, di mana konsep penandingan ini dimaknai sebagai konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa pendapatan itu merupakan hasil yang dituju oleh perusahaan, sementara
kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dalam konsep penandingan ini atau matching cost, kita akan mendengar bahwa di mana ada pendapatan, di situ pasti menimbulkan biaya. Begitu juga sebaliknya, di mana ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, tentunya akan berdampak terhadap sebuah pendapatan. Penandingan antara biaya dan pendapatan ini tentunya memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat itulah yang menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Maka kita akan mempelajari terkait dengan konsep penandingan atau matching cost tersebut. Menurut Patton dan Littleton bahwa sebenarnya masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Tapi meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan, bukan dari pengukuran fisik. Artinya, apakah biaya tersebut itu layak ditandingkan dengan pendapatan, dan juga begitu sebaliknya. Sehingga masalah utama dalam konsep penandingan antara pendapatan dan biaya ini adalah terkait dengan kelayakannya menurut Patton dan Littleton. Dalam prakteknya, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Vernon Camp pada tahun 1986 telah membuat dasar penandingan tersebut dengan membaginya menjadi 3 dasar penandingan yang umum dipergunakan. Yaitu yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Dan yang kedua adalah alokasi sistematik dan rasional. Dan yang ketiga itu adalah pembebanan segera. Dalam hubungan sebab akibat, penandingan ini biasanya sering disebut dengan penandingan langsung atau direct or product matching, di mana cost harus dihubungkan dengan pendapatan yang direalisasi selama periode tertentu atas dasar korelasi positif yang dapat dilihat hubungannya antara cost tersebut dengan pendapatan yang diakui. Namun, dalam hubungan sebab akibat ini atau penandingan langsung, ada beberapa masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah yang pertama yaitu berkenaan dengan identifikasi cost produk, di mana cost produk itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cost produk yang melekat pada produk terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya. Biasanya ini berhubungan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua,
kos yang melekat pada produk yang belum terjual. Ini biasanya dilaporkan sebagai persediaan dan dicatat sebagai aset sampai produk tersebut terjual. Sehingga berkaitan dengan kos produk, tentunya ada kos yang melekat pada biaya untuk produk yang telah terjual dan ada kos yang melekat pada produk yang belum terjual. Sehingga dalam pemanaannya untuk produk yang telah terjual, maka kos tersebut dapat dibebankan sebagai biaya, yaitu sebagai harga pokok penjualan. Sedangkan untuk produk yang belum terjual, biasanya kos tersebut itu diakui sebagai harga perolehan untuk mencatat sebagai nilai dari persediaan. Berkaitan dengan proses identifikasi produk tersebut itu sebenarnya dilakukan untuk menentukan apakah kos produk itu merupakan kos produk langsung atau kos produk tidak langsung. Berhubungan dengan kos produk langsung atau direct product cost merupakan kos barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk tertentu dan yang secara langsung dapat diidentifikasi atau ditelusur ke produk yang dihasilkan. Segala bentuk kos yang berhubungan dengan produk tersebut yang bertujuan untuk melakukan proses produksi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, maka merupakan kos produk langsung. Sedangkan yang berkaitan dengan kos produk tidak langsung merupakan kos barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasi pada produk yang dihasilkan. Nah, biasanya berkaitan dengan identifikasi ini, kita dapat mempelajari pada akuntansi biaya, di mana yang berkaitan dengan proses produksi itu memunculkan 3 komponen biaya utama, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, dan yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Berdasarkan definisi tersebut, maka biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan kos produk langsung karena dapat diidentifikasi atau ditelusur langsung ke produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya overhead pabrik itu dapat dikategorikan sebagai kos produk tidak langsung. Kenapa? Karena biaya overhead pabrik terdiri dari beberapa komponen biaya yang tidak dapat diidentifikasi pada produk yang dihasilkan. Dari hasil 2 identifikasi tersebut, yaitu kos produk langsung dan kos produk tidak langsung, maka memunculkan sebuah pertanyaan. Di antara kos tersebut, mana yang dapat ditandingkan dengan pendapatan? Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena perbedaan muncul karena adanya 2 konsep yang berbeda dalam menentukan elemen cost produk, yaitu konsep full costing dan konsep direct costing. Berkenaan dengan konsep full costing, kos yang dianggap sebagai biaya adalah semua kos produk baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan produk yang terjual. Sementara menurut konsep direct costing, hanya kos produk variabel yang dianggap sebagai biaya
atas produk terjual. Dengan demikian, maka kos produksi non-variabel akan dibebankan sebagai biaya periode. Dalam arti begini, kalau berkaitan dengan konsep full costing, maka semua komponen biaya, baik kos produk langsung atau kos produk tidak langsung, itu akan dibebankan kepada pendapatan atau ditandingkan dengan pendapatan dengan nama harga pokok penjualan. Sedangkan menurut konsep direct costing, yang berhubungan dengan harga pokok penjualan itu hanya pada kos produk langsung saja. Sedangkan untuk kos produk tidak langsung itu akan dibebankan kepada biaya yang berjalan pada periode tersebut. Biasanya dimasukkan dalam biaya administrasi dan umum. Masalah lain yang muncul adalah berkenaan dengan kos kapasitas penganggur atau kos produk rusak yang bersifat abnormal. Jenis kos tersebut umumnya biasanya dianggap sebagai kerugian atau dapat dilakukan pembebanan langsung sebagai biaya. Perlakuan ini pun masih menimbulkan masalah. Apakah kos tersebut sebaiknya dikategorikan sebagai kerugian atau dikategorikan sebagai biaya yang dibebankan langsung? Tentunya penentuan kos dan produk rusak sebagai kerugian atau biaya sangat bergantung pada sifat dari kerusakan tersebut. Biasanya kalau kerusakan terjadi karena bersifat normal atau sering terjadi, maka kos yang timbulkan dari kerusakan produk tersebut itu biasanya diakui atau diperlakukan sebagai biaya yang dibebankan langsung pada periode tersebut. Sedangkan apabila kerusakannya terjadi karena hal yang tidak biasa atau sifatnya tidak rutin, biasanya kos produk rusak tersebut itu diperlakukan atau dibebankan sebagai sebuah kerugian. Masalah yang kedua yang muncul dari hubungan sebab akibat atau penandingan langsung dalam matching cost atau konsep penandingan ini adalah biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Kos yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu. Hal ini disebabkan karena kos tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contoh, biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan dan biaya administrasi ini tidak harus ditandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika tidak ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa yang akan datang. Meskipun jenis biaya tersebut itu tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, karena secara teknis sulit mencari hubungan sebab akibatnya, namun biaya tersebut itu harus tetap dibebankan sebagai biaya. Karena kita ketahui bahwa berkaitan dengan biaya penjualan dan biaya administrasi ini merupakan biaya yang berhubungan dengan pendapatan di masa mendatang. Namun sangat
sulit untuk ditandingkan dengan ini masuk kepada pendapatan yang mana. Apakah pendapatan periode saat ini atau pendapatan periode yang akan datang. Sehingga baiknya dalam kaitannya dengan biaya penjualan dan biaya administrasi ini langsung dimasukkan dalam penandingan langsung menggunakan hubungan sebab akibat sehingga dapat dibebankan sebagai biaya pada periode tersebut atau periode berjalan. Masalah berikutnya yang berkaitan dengan biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi, yaitu contohnya adalah kos pendirian perusahaan. Ini tidak dapat dihubungkan dengan produk karena biasanya tidak ada produk yang dihasilkan pada kos tersebut dikeluarkan. Meskipun demikian, kos tersebut, kos pendirian perusahaan, itu dapat dihubungkan dengan pendapatan masa yang akan datang dan biasanya dikapitalisasi. Jadinya kos tersebut itu sering diperlakukan sebagai aset tidak berwujud. Sebenarnya tidak diperbolehkannya pendapatan atau tidak adanya kemungkinan rugi pada periode berjalan bukan merupakan alasan untuk menunda pembebanan biaya. Alasannya adalah apabila suatu kos dan jasa tidak memberikan manfaat pada periode sekarang dan juga bukan merupakan suatu bentuk kerugian, maka kos tersebut tentu akan memberi manfaat pada masa yang akan mendatang. Ingat, sebenarnya kos yang tidak memberikan manfaat pada periode sekarang, tapi bukan merupakan sebuah bentuk kerugian, tentunya kos tersebut itu akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kos tersebut harus dialokasikan pada periode mendatang agar dapat dilakukan penandingan antara biaya dengan pendapatannya. Namun, ada beberapa biaya yang notabene-nya itu tidak dapat diperhitungkan untuk dapat dibandingkan antara biaya dengan pendapatan sehingga lebih baik untuk dibebankan pada periode saat itu saja, yaitu pada saat periode berjalan, sehingga menggunakan prinsip penandingan secara langsung. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa apabila tidak ada hubungan khusus antara pendapatan dan biaya, maka proses penandingan itu tidak dapat dilakukan. Konsekuensinya, tindakan penangguhan terhadap pembebanan kos tersebut itu pada akhirnya akan menyebabkan pemerataan laba dan tidak dapat menambahkan manfaat informasi yang dihasilkan. Contoh misalnya kos penelitian dan pengembangan. Meskipun pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan mungkin memiliki manfaat pada beberapa periode, namun tidak ada metode atau cara yang relevan dan bermanfaat untuk menerapkan konsep penandingannya. Sehingga kalau misalnya kos penelitian dan pengembangan ini dibuat dalam kos yang ditangguhkan, terus pembebanannya dibuat rata terhadap beberapa periode, maka akan menyebabkan disinformasi. Sehingga lebih baik kos penelitian dan pengembangan ini dibebankan pada periode yang berjalan pada saat itu.
Masalah yang ketiga yang berhubungan dengan penandingan langsung atau hubungan sebab akibat, yaitu biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan tersebut itu diakui. Masalah ini biasanya berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah terjadinya penjualan. Apabila kos kegiatan tertentu dapat ditaksir secara layak dan cukup pasti, maka sebenarnya kos tersebut itu dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, hubungan sebab akibat harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui sebenarnya memiliki hubungan sebab akibat dengan kos yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan penandingan secara langsung terhadap kos tersebut pada periode yang berjalan. Contoh misalnya adalah jika perusahaan memberikan suatu garansi terhadap penjualan yang terjadi, misal garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka biaya atas jaminan tersebut mungkin saja terjadi pada periode yang akan datang. Penandingan yang tepat tentunya akan memperlakukan garansi tersebut sebagai biaya pada saat penjualan atau mencatat hutang untuk menampung kos yang timbul dari adanya kebijakan garansi tersebut. Apabila kos garansi yang benar-benar terjadi melebihi besarnya kos yang ditaksir sebelumnya, maka kelebihan tersebut lebih tepat untuk diakui sebagai suatu kerugian daripada biaya operasional. Kriteria yang digunakan adalah sekali lagi masalah kelayakan atau kemungkinan terjadinya kos tersebut. Sehingga untuk biaya garansi ini lebih baik diakui pada saat pendapatan tersebut itu terjadi, sehingga akan memunculkan adanya hutang garansi pada akun liabilitas perusahaan. Namun, bila mana dalam pelaksanaannya, dalam operasionalnya bahwa garansi tersebut itu melebihi dari kos yang telah dialokasikan dalam hutang garansi, maka kelebihan tersebut itu dapat diakui sebagai bentuk kerugian dari operasional perusahaan. Konsep penandingan atau matching cost yang kedua yaitu berkaitan dengan alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional ini sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistemik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat itu tak dapat dilakukan. Artinya, alokasi sistematik dan rasional ini ketika dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan, baru dilakukan dengan cara alokasi sistematik dan rasional. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi adalah periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya pada periode tersebut. Ingat, dalam alokasi sistematis dan rasional ini atau penandingan periodik ini,
dijalankan ketika dasar penandingan hubungan sebab akibat itu tidak dapat dilakukan. Pemilihan terhadap dua alternatif tersebut yaitu alternatif di mana kos dialokasikan terhadap beberapa periode tertentu atau kos tersebut itu langsung dialokasikan pada periode berjalan, sebenarnya tergantung pada keadaan yang melandasi timbulnya kos tersebut. Apabila manfaat kos suatu aset itu lebih dari satu periode, maka kos tersebut dialokasikan secara sistematis pada periode yang menikmati adanya manfaat tersebut. Contoh misalnya depresiasi aset tetap. Sehingga berkaitan dengan depresiasi aset tetap ini dapat dijalankan dan dialokasikan terhadap beberapa periode tertentu yang telah ditetapkan. Karena aset tetap memiliki manfaat lebih dari satu periode. Namun, masalah yang sering muncul dalam masalah alokasi depresiasi aset tetap ini adalah banyaknya metode alokasi yang dapat digunakan dalam proses alokasi kos tersebut, seperti garis menurun metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda atau metode yang didasarkan pada proses produksi dan lain-lainnya. Sehingga tentunya dengan banyaknya metode alokasi yang dapat digunakan, itu akan memberikan banyak pilihan alternatif bagi akuntan di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain akan memunculkan masalah karena masing-masing metode memberikan dampak yang berbeda dalam setiap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Berkaitan dengan alokasi sistematis dan rasional ini, ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Alasan yang pertama yaitu banyaknya kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, maka biaya diakui pada saat barang atau jasa digunakan atau dijual. Contohnya misalnya, biaya sewa dapat dihubungkan dengan penjualan selama periode penyewaan. Alasan yang kedua yaitu pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut itu harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Contoh misalnya pengeluaran untuk pengobatan karyawan. Karena yang berkaitan dengan pengobatan karyawan ini tentunya untuk kegiatan operasional perusahaan yang terjadi pada periode tersebut. Namun, sulit untuk dihubungkan secara langsung dengan adanya pendapatan pada periode tersebut, sehingga lebih baik untuk dialokasikan secara sistematis dan rasional, yaitu dengan pengeluaran secara langsung pada periode tersebut. Alasan berikutnya yang ketiga yaitu apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda terkait dengan pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya. Contoh misalnya biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi karyawan. Tentunya tidak ada alasan untuk menunda
terkait dengan pembebanan kos tersebut, karena rekreasi karyawan tersebut itu tidak memiliki korelasi dengan pendapatan di masa yang akan datang. Alasan berikutnya yang keempat yaitu apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba rugi, meskipun penandingan yang tepat itu dapat dicapai. Contohnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Kalau sifatnya biaya penelitian dan pengembangan ini sering terjadi dan bersifat rutin, dan hal tersebut itu setiap periode dilaksanakan, maka lebih baik dibebankan pada periode terjadinya, karena tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan laba rugi dalam laporan keuangan perusahaan. Alasan yang terakhir yaitu yang kelima, bahwa apabila kos tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbitrer harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Apabila alokasi kos dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan alokasi arbiter. Hal ini disebabkan alokasi tersebut itu akan memberikan hasil yang lebih menyesatkan daripada tidak dilakukan alokasi. Alokasi seolah-olah akan memberikan adanya kecermatan, padahal kenyataannya tidak. Contoh misalnya pajak bumi dan bangunan, itu sebenarnya tidak perlu dialokasikan pada masing-masing kegiatan perusahaan atas dasar alokasi yang lain kecuali atas dasar arbiter, sehingga berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan tersebut lebih baik dibebankan pada periode berjalan, sehingga tidak perlu dialokasikan pada masing-masing kegiatan perusahaan, yaitu tidak perlu dibebankan misal kepada ini berhubungan dengan biaya pabrik atau biaya administrasi dan umum dan sebagainya, langsung dibebankan sebagai pajak bumi dan bangunan pada periode terjadinya beban tersebut. Yang terakhir terkait dengan konsep penandingan ini adalah pembebanan segera atau immediate recognition. Hal ini apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah lebih praktis, sehingga apabila sudah tidak dapat ditemukan alasan kelayakan untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat atau alokasi sistematis dan rasional, maka lebih baik pembebanan itu dilakukan dengan metode pembebanan segera. Contoh misalnya yaitu pencatatan terhadap biaya advertising atau biaya periklanan, di mana kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi ini sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Di samping itu, kos tersebut itu kemungkinan memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Namun, karena manfaat tersebut sulit untuk diukur, maka pembebanan atas dasar alokasi sistematis juga tidak dapat dilakukan dengan tepat. Konsumen mungkin saja membeli produk perusahaan karena dipengaruhi oleh iklan yang diketahui beberapa tahun yang lalu. Jadi, karena manfaat tersebut tidak dapat diukur dengan tepat,
maka cost advertensi atau cost periklanan ini lebih baik dibebankan langsung sebagai biaya pada periode di mana biaya tersebut itu dikeluarkan. Pembebanan ini berlaku juga untuk kos penelitian dan pengembangan, di mana dalam statement FASB (Financial Accounting Standard Board) nomor 2, yaitu Accounting for Research and Development Cost, disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Hal ini disebabkan manfaat penelitian dan pengembangan di masa mendatang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Karena itu, kos tersebut tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset. Kos tersebut harus langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Sehingga untuk kos penelitian dan pengembangan itu dicatat pada periode terjadinya kos tersebut dikeluarkan. Pembahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan rugi. Karena sebelumnya kita membahas bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan biaya, ini berkaitan dengan timbulnya sebuah kerugian. Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan rugi. Rugi itu dapat berarti terjadinya penurunan ekuitas atau aset bersih. Atau rugi itu dapat dimaknai sebagai transaksi insidental atau periferal. Atau dapat dimaknai juga bahwa selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusi kepada pemilik, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian. Ada 4 sumber utama yang menyebabkan terjadinya kerugian yang telah diidentifikasi oleh FASB, yaitu yang pertama adalah periferal atau insidental. Contoh misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga atau penjualan aset tetap atau pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo itu dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Yang kedua yaitu transfer non-timbal balik dengan pihak lain. Misalnya pencurian atau pembayaran ganti rugi dari adanya kekalahan dalam tuntutan perkara hukum, itu juga dapat berakibat terjadinya kerugian. Yang ketiga yaitu penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan sediaan yang dimiliki. Tentunya juga akan berdampak terhadap adanya kerugian. Yang terakhir yaitu karena faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak, lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransikan akibat terjadinya kebakaran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Itu 4 sumber yang dapat memunculkan atau menimbulkan kerugian menurut identifikasi dari Financial Accounting Standard Board yang telah dilakukan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.